Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, ketaatan di tengah kegagalan. Lukas 5, ayat 1-7. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun, dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang berada dalam keadaan baik, normal, tenang, tidak ada masalah, ketika datang pencobaan, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang berada dalam kesulitan, terpuruk, kecewa, putus asa dan kesal hati, apalagi orang itu merasa bisa, sulit rasanya, untuk menjadi taat dalam keadaan tersebut. Orang akan mudah tersinggung, emosi, marah, dan sulit mengendalikan diri. Dari bacaan firman hari ini, kita melihat perasaan Simon, yang hatinya berkecamuk. Ia dalam keadaan tertekan, lelah luar biasa, kecewa, dan putus asa, karena sepanjang malam bekerja di tengah laut, tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan Simon. Lalu ia mendekat, dan naik, di salah satu perahu tersebut. Rupanya perahu itu milik Simon, lalu ia menyuruh menggerakkan perahu, lebih jauh dari pantai, bahkan bertolak yang dalam, dan disuruh menebarkan jalannya kembali. Reaksi Simon, sebagai orang yang ahli, dalam pekerjaannya menangkap ikan, sesungguhnya hati Simon sangat kesal, mendengar perintah Tuhan Yesus, yang tidak masuk akal, karena ia merasa sudah paham betul akan wilayah medan tersebut. Tiba-tiba Tuhan Yesus memerintahkan untuk menebarkan jalannya kembali, bahkan di tempat yang lebih dalam. Betapa gemuruhnya hati Simon, namun karena yang memerintah Sang Guru, ia melakukan juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan Simon tidak sia-sia. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, dan sungguh terbukti, hasil ikan tangkapannya melimpah.
Dikatakan pada ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi, karena ketaatan, Simon mengalami mujizat secara luar biasa. Terhadap perintah Tuhan Yesus, Simon tidak menjawab, atau melawan, atau menawar perintah Tuhan. Simon tidak menjawab, "Tuhan, aku sudah sering melakukan itu, aku ahli untuk menangkap ikan," dan sebagainya. Simon tetap taat, meskipun secara logikanya bertentangan. Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk jangan lagi pakai logika saat kita mengatasi masalah, tetapi percayalah akan setiap firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita sedang mengalami kegagalan? Simon sebagai orang yang mengalami kegagalan, telah diubah oleh Tuhan Yesus, dari orang yang mengandalkan akal budi, menjadi orang yang punya iman yang kuat. Mari, belajarlah menyikapi kegagalan kita dari Simon, dengan mendekat, dan taat kepada Tuhan Yesus, berserah dan percaya, maka Tuhan Yesus akan bertindak menolong kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, tetaplah taat, dalam melakukan perintah Tuhan, sebab hanya orang yang taat, yang akan menerima berkat. Tuhan kita, Allah yang berkuasa, Dia pencipta langit dan bumi, seberat apapun permasalahan kita, Dia sanggup menolong, asal kita mau taat kepadanya. Mazmur 37, ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk tetap taat melakukan perintah-Mu. Kami percaya, ada berkat dalam ketaatan. Kami terima firman ini, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.